Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aziza Solihin di acara ngaji ala santri PCA Hayes Mulu Lirboyo. Lumayan lama juga nggak ngaji-ngaji karena memang kebetulan banyak urusan, banyak kesibukan ya, namanya ibu. Banyakan kondangan. Tapi kali ini ada hal yang berbeda ya, karena kita ngajinya ceritanya outdoor. Jadi sekali-kali kita ngaji di luar biar ada kesan berbeda. Di episode kali ini kita akan membahas tentang ketika kita punya perban itu bagaimana kita wudhu, bagaimana kita sholat. Kita akan jelaskan. Oke, langsung aja ya. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngaji seperti orang ini, kalau ada orang lihat ini ngapain ya, kita ngaji itu berbagi. Jadi salah satu tujuan ngaji itu kan berbagi. Di samping kita belajar untuk kita, tapi berbagi untuk orang lain. Nah, bismillah, kita akhirin Fatihah dulu seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Usulihima furihima tasbihima lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 16, Bun. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasahibul jabairi. Wasahibul jabairi utai wong kang anduweni perban. Piro-piro perban. Wa utai jabair. Sahib maksudnya. Wa utai sahibul jabair. Terus saja kakak. Nah, jadi ada yang ngaji, ada yang main. Ya. Wa iku sahibu ilatin wong kang anduweni sakit lah gitu. Fi badanihi ing dalem awake sahib. Wa doa kang menaruh atau menempelkan atau meletakkan alaiha ing atase ilah, wa doa kang naruh sapa meletakkan sapa sahib alaiha ing atase jabair, alaiha ing atase ilah kosban ing rotan khosaban utawa kayu. Yusama kang beren arani apa kosban atau khosban tadi, jabirotan ing aran jabiroh. Wahidal jabairi rupane jabairi kang siji. Wa in amkanahu. Kita jelaskan dulu. Jabairi itu maksudnya apa sih? Jadi orang yang ada luka di tubuhnya, kemudian ini kalau zaman dulu orang kalau patah tulang itu kan nggak seperti sekarang. Nah, sahibul jabair itu seperti itu. Jadi orang yang dibalut, dikasih kayu, dikasih apa itu. Kalau orang Jawa biasanya yang dilakukan oleh sangkal putung. Sangkal putung itu orang ahli patah tulang. Ahli patah tulang. Nah, dia dikasih perban, kasih itu. Kenapa kakak? Emang kak, jangan jauh-jauh kalau gitu. Ke sana aja sayang. Fa in amkana mongko lamun mungkin bu ing wong apa naswa ngelepas jabair, wajib mongko wajib apa ngelepas. Jadi orang yang punya perban itu kalau mungkin dilepas pas wudhu, pas mandi harus dilepas kalau mungkin, tapi wa ilam yumkin nasuha illa bidororin tarokaha. Tapi kalau nggak mungkin atau bisa dilepas tapi bahaya, misalnya nanti lukanya nggak sembuh-sembuh atau patah tulangnya nanti nggak nyambung-nyambung misalnya, itu kan repot. Nah, itu nggak usah. Nah, jalan satu-satunya bagaimana kalau orang punya perban seperti itu? Yamsahu alaiha bil ma'i wujuban. Yamsahu alaiha bil ma'i wujuban. Maka perban itu harus diusap dengan air. In akhodat minas sahihi syai'an. Kalau sampai perban itu nempel di anggota yang sehat, maksudnya ya bukan cuma pas lukanya doang gitu.
wa yusilu sahiha wa yatayamumu wa yusolli wa la ya'adata alaihi lisholati. Nah, kemudian nanti kan nggak dilepas itu, diusap aja, kemudian dia tayamum, kemudian dia sholat, nggak usah ngulang. Tapi ada syaratnya. Apa itu? Ingkana wado'aha ala tuhrin, kalau masang perbannya itu setelah bersuci. Jadi kalau misalnya kita luka atau apa itu, dibersihin dulu, terus wudhu, pasang. Nah, wudhu berikutnya nanti seperti itu tadi. Jadi nanti pas itu diusap terus diganti dengan tayamum, Wa kanat la ta'khudhu minas sahihi illa ma la budda minhu listimsaki. Nah, disyaratkan lagi kalau perbannya itu enggak berlebihan. Misalnya harusnya cukup segini, perban sampai berlebihan. Nah, itu nggak boleh. Jadi perban itu boleh menutup anggota yang nggak sakit, tapi seperlunya. Kalau sampai berlebihan, nanti bermasalah. Nanti bisa nggak sah wudunya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wafi ghairi a'dha'i tayamumi, dan yang ketiga syaratnya adalah perban itu tidak berada di anggota tayamum. Anggota wudhu. Anggota tayamum. Anggota tayamum. Muka sama kan gantinya nanti tayamum. Oh, iya. Nah, nanti kalau perban itu anggota tayamum, kenapa ada pendapat pertama yang nggak boleh? Karena nanti yang tadi itu kan diganti tayamum. Kalau tayamum juga terganggu, maksudnya nggak sempurna, berarti bermasalah. Tapi ini pendapat pertama. Nah, berarti kalau menurut pendapat pertama, misalnya kita perbannya ada di tangan atau ada di muka, berarti sholatnya ngulang terus. Nah, itu pendapat pertama. Wa fi wajhin do'ifin adamu wujubil i'adati walau kanat al jabiratu fi adoi tayamumi. Tapi pendapat yang kedua mengatakan bahwa udah nggak ada bedanya, mau di anggota tayamum kek mau enggak kek nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Jadi misalnya luka di tangan, berarti nanti pas tangan kan nggak dibasuh semua tuh. Nah, gantinya kan tayamum. Walaupun itu perban itu di anggota tayamum, nggak apa-apa. Kalau pertama, nah, lebih hati-hati yang pertama tadi. Oke, berikutnya. Walau karena fil badani jabirotani kafalil junubi wa nahwi tayamumun wahidun anfa. Bagaimana kalau di tubuh itu misalnya ada dua perban, misalnya di kaki kanan sama di kaki kiri, atau di kaki sama di tangan, maka nanti buat orang yang head, orang junub, orang head, orang nifas, nah itu cukup tayamumnya satu. Kenapa? Karena anggota apa? Kakak nabrak sayang. Kaget saja. Munduran sana. Nah, ya, karena kalau anggota mandi itu kan cuma satu seluruh tubuh. Jadi kalau pun perbannya ada di 2 tempat nggak masalah, tetap ganti tayamumnya cuma satu. Itu kalau apa? Tayamum yang buat ganti mandi. Dah ya. Walau karena fi badani jabirotani kafalil junubi wa nahwi. Jadi orang junub, orang haid, orang nifas kalau punya perban, terus ya mau mandi, nggak boleh nyopot perbannya, nanti gantinya tayamum cuma satu tayamum aja. Wa wajaba tayammumani lil muhditsi hadatsan asghara. Akan tetapi kalau orang yang hadas kecil berarti butuh wudhu, maka butuh 2 tayamum. Kalau perbannya itu ada di anggota anggota wudhu yang 2, misalnya tangan sama kaki. Iya. Udah. Oh, jadi takut. Oh, iya. Apa tadi? Tapi kalau orang wudhu, misalnya perbannya ada di tangan sama di kaki, berarti nanti tayamumnya 2 kali. Tayamum pas wudhu pas tangan atau pas kaki, kalau memang di tangan atau di kaki.
Dah. Ada tadi kan aswara kok dua binaan ala lasohi wawa isi tayami waka gosul alili. Jadi nanti kalau perban itu ada di tangan, berarti tayamumnya nanti pas di tangan. Jadi wudhu apa dulu nih? Muka dulu kan? Muka terus tangan. Berarti tayamumnya pas nunggu tangan. Tayamum dulu boleh, atau tangan dulu bayar tayamum boleh. Setelah tayamum baru berlanjut. Gitu. Nanti kalau pas kaki ya berarti terakhir nanti. Jadi nggak boleh di awal wudhu tayamum dulu, nggak boleh. Jadi misalnya di kaki, tayamumnya pas di kaki, pas urutan kaki. Kalau misalnya tayamumnya di tangan, berarti tayamum pas di tangan. Gitu. Udah ya. Waktu huslil alili. Pada ingkanat al-jabirota nih fi utwa ini kalau wajib walayata ini. Nah, demikian itu kalau memang perbannya itu ada di dua tempat. Misalnya di muka sama di tangan. Berarti nanti pas wudhu, pas muka boleh basuh muka dulu terus tayamum, atau tayamum dulu baru basuh muka kemudian baru selanjutnya. Ribet Jadi kan? di dalam satu wudhu itu diseling tayamum gitu pas Iya, anggota yang memang kena jadi tayamumnya pas anggota itu. Tapi buat sebagian orang bingung aja. Ya susah memang. Bagaimana cara? Ya makanya harus dijelasin detail itu Bun. Jadi nah, walaupun ini kejadian ini kan bisa saja kejadian ini bisa menimpa siapa aja kan. Iya. Nah, makanya itu harus detail itu. Nah, jadi misalnya kalau pas wajah berarti tayamumnya pas wajah. Misalnya pas tangan ya nunggu pas tangan. Gitu, pas tangan. Wudhu, kumur, begitu muka tayamum. Terus, tangan lanjut wudhu lagi. Iya betul. Pas kaki ada yang kena. Iya. Ini tayamum lagi pas kaki. Iya betul gitu. Jadi sesuai urutannya. Ya, tapi untuk sebagian orang pasti ribet. Ya ribet namanya. Iya Bun. Ya tapi harus begitu. Harus begitu. Ada ingkana berarti dari kalau fayatamu anil wajhi qabla ini. Jadi sebelum mau tangan nanti tayamum dulu. Boleh tayamum dulu baru basuh muka, atau basuh muka dulu baru tayamum kemudian baru tangan. Sumayatamu anil ini qabla masrosi. Kemudian kalau memang tangannya ada perban, berarti setelah wajah, misalnya tadi perbannya di muka sama di tangan, berarti boleh tayamum dulu baru wajah, atau wajah terus tayamum baru tangan. Tayamum dulu sebelum berlanjut. Nah, jadi sebelum selanjutnya, sebelum musab kepala berarti. Wala tartiba baina tayamumi anil alil wala tartiba baina tayamumi anil alili wa ghusli sahih. Tapi nggak harus urut, mau tayamum basuh muka dulu atau tayamum dulu, nggak ada urutan. Wakal jabiroti fidalikal alusuku. Dah sampai situ dulu ya. Ya, sebut. Dah, wallahu alam bisawab. Apa yang perlu jelasin lagi? Kalau misalnya gini, tadi kan Ayah bilang kalau ada dua anggota di bagian tayamum, misalnya di muka atau di kaki itu kena luka. Tadi kan perbannya di situ. Terus kan yang dilompat ini tadi, yang dilompat wudhu tayamum di bagian anggota. Ya pokoknya gini. Kalau untuk mandi kan mau perbannya satu atau dua, untuk tayamumnya satu. Tapi kalau wudhu tergantung jumlah anggota yang kena wudhunya. Anggota yang kena perban. Anggota yang kena perbannya di bagian wudhu gitu. Iya. Misalnya yang kena perban itu misalnya tangan sama muka. Berarti kan muka dulu. Rukun wudhu kan muka dulu kan? Muka dulu. Nah, pas muka itu boleh tayamum dulu baru muka. Atau basuh muka dulu baru tayamum, baru dilanjutkan. Nggak boleh misalnya kita wudhu aja dulu terus baru tayamum, nggak bisa. Nggak boleh. Nanti nggak urut dong. Wudhu sampai selesai terus baru tayamum nggak boleh. Nggak boleh. Jadi harus sesuai. Harus urut. Jadi. Tapi yang ada di kepala bunda jadinya posisinya itu bagaimana pas wudhu terus tayamum. Kan kita wudhu pakai air tuh di keran misalnya. Ya bagaimana, harus dilap misalnya. Harus dilap dulu, kan nggak boleh kena air itunya. Ada ya gitu kita lanjutin lagi nanti di waktu yang siang. Dah, tutup dulu.
Oke, mungkin Iya. itu aja yang bisa disampaikan pada episode kali ini. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar karena kebetulan ini juga sangat ramai, udah mulai ramai, udah sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.